Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sesudah Yudas menerima roti. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Anak-anak, ketika itu mereka, Yesus dan murid-muridnya sedang merayakan Paskah di ruang atas. Perayaan Paskah ketika itu sudah dipersiapkan oleh murid-muridnya sesuai perintah Yesus. Markus 14 ayat 15. Kegiatan upacara mereka adalah memakan daging kurban domba Paskah yang sudah disembelih dan dibakar, makan roti tidak beragi perlambang tubuh Yesus, minum anggur dari cawan perlambang darah Yesus, kemudian menyanyi setelah makan Paskah. Ketika mereka sedang makan roti, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa salah seorang dari mereka yang 12 orang akan ada yang berkhianat dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yesus berkata, "Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini." Lukas 22 ayat 21. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Yesus memberikan petunjuk untuk mengenalinya. Dia berkata, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Matius 26 ayat 23. Pernyataan Yesus yang lain adalah, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Markus 14 ayat 20. Perjamuan Paskah di ruang atas ketika itu membuat hati Yesus terharu. Yohanes 13 ayat 21. Dan membuat hati para murid-murid lainnya menjadi sedih. Matius 26 ayat 22. Salah seorang dari muridnya sendiri sudah berniat untuk menyerahkan Yesus kepada musuh Yesus dan sudah berunding dengan para musuh itu bagaimana menyerahkannya. Yesus berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya
ia tidak dilahirkan. Markus 14 ayat 21. Yudas adalah orang yang menggenapi apa yang tertulis. Hatinya dimanjakan dengan ketamakan dan niat jahat. Yesus telah mendidiknya dan memperingatkannya. Tetapi sikap yang suka memprotes dan mempersalahkan Yesus membuat hatinya keras dan tidak memperdulikan pengajaran Yesus. Malam itu, Yesus memperkenalkan kepada para murid-Nya yang lain siapa yang akan menyerahkan Dia. Ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yohanes 13 ayat 26 dan 27. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Anak-anak, Yesus pasti menawarkan roti kehidupan kepadamu. Roti itu adalah melambangkan tubuhnya, dan anggur yang melambangkan darahnya yang diserahkan untuk pengampunan dan penebusan. Oleh sebab itu, pastikanlah bahwa engkau menerimanya untuk pengampunan yang diberikan kepadamu. Bukan seperti Yudas yang menerima roti dari Yesus, tetapi membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk memikirkan penawaran roti kehidupan yang Yesus berikan kepada kita pada hari ini. Dan pastikanlah bahwa engkau akan menerimanya untuk pengampunan yang Yesus berikan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.